kami ada kerjasama atau dukungan dari PT Inuki dengan moto Nuclear for Health and Prosperity. Kami persilahkan Ibu Wida Rahayu, Sarjana Sains Magister Farmasi dari PT Inuki untuk memberikan presentasinya. Silahkan, waktu Ibu adalah 10 menit. Terima kasih. Baik, terima kasih. Semoga di penghujung acara masih pada semangat untuk mengikuti seminar ini. Pertama-tama terima kasih banyak Bapak Moderator, Dr. Daniel. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Yang saya hormati Profesor Dr. Ing Eko sebagai Presiden PTPI, Dr. Andi, Dr. Muhlisin, Bapak Muhlisin, dan juga para narasumber serta para peserta. Slide-nya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu untuk slide? Belum, Bu. Tadi sudah terlihat, terus hilang. Ya. Hilang lagi, Bu Wida. Sambil menunggu slide dari Bu Wida, mungkin bagi para peserta webinar yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan ditulis di forum, akan dijawab di sesi terakhir. Karena waktunya sudah terlambat, saya minta tolong segera kalau ada pertanyaan silahkan dimasukkan, diketik di kolom Q&A. Terima kasih. Silahkan Bu Wida. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan terkait radiofarmaka, sikloton, dan DME untuk Indonesia Sehat. Bergerak ya. Topik pembahasan yang akan dibawakan company profile, peran Inuki dalam pemenuhan kebutuhan radiofarmaka di Indonesia, penyebaran sikloton, serta PET-CT for everyone. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai company profile dari Inuki. Jadi Inuki merupakan badan usaha milik negara yang didirikan pada tanggal 24 Mei 1996. Dipercaya oleh pemerintah Indonesia untuk bergerak dalam bisnis dengan memanfaatkan teknologi nuklir. Jadi menjadikan Inuki sebagai satu-satunya badan usaha milik negara yang memproduksi radioisotop, radiofarmaka, elemen bakar nuklir, reaktor riset, serta aplikasi teknologi nuklir lainnya secara komersil. Dan merupakan satu-satunya industri produksi radioisotop dan radiofarmaka skala besar di Asia Tenggara. Sedangkan untuk produk dan services yang ada di Inuki ada 3 lini bisnis. Ada 3 lini bisnis, yaitu 1 radioisotop dan radiofarmaka, di mana ini zat radioaktif untuk bidang kesehatan dan industri. Produknya ada di kesehatan dan industri, kesehatan yaitu I131, TC99, dan P32. Sedangkan untuk industri kami mempunyai iridium 192 dan kobal 60. Untuk lini kedua yaitu elemen bakar nuklir dan elemen kendali, ini sebagai bahan bakar beroperasinya reaktor serbaguna buah besi di Batan. Lalu jasa inspeksi teknis berbasis nuklir,
Di sini jasa teknis terkait penanganan limbah radioaktif rumah sakit maupun industri, termasuk NDT, inspeksi, dan evaluasi. Lini yang terbaru di Inuki adalah lini pengembangan bisnis, di mana inovasi metode produksi baru, yaitu kami mengembangkan sebagai bentuk pengembangan produksi radiofarmaka dengan menggunakan teknologi sikloton, dan juga kita sedang mengembangkan produksi MO99 dengan aktivasi NO alam. Yang kedua, peran Inuki dalam pemenuhan kebutuhan radiofarmaka di Indonesia. Ketersediaan radio Inuki, IPRR ini dibangun pada tahun 1989 sebagai fasilitas produksi radioisotop dan radiofarmaka pertama di Indonesia. Dilengkapi dengan fasilitas produksi bahan baku, lalu sampai preparasi produk jadi dari radiofarmaka yang kita kirimkan ke rumah sakit, dan memiliki kapabilitas memproduksi untuk RIRF ini untuk medik tadi yang sudah disampaikan di depan, I131, MO99 maupun P32, dan mendukung ketersediaan suplai radiofarmaka baik untuk lokal maupun pasar ekspor sejak tahun 1996. Pada dasarnya Inuki memperoleh perizinan dari Bapeten, tetapi dikarenakan ada penggunaan untuk medik sehingga Inuki mengajukan perizinan di bidang farmasi karena penggunaannya untuk medik, sehingga kita mengajukan perizinan terkait fasilitas farmasi ini, dan juga Inuki masuk ke dalam holding farmasi yang diketuai oleh Bio Farma bersama Kimia Farma, Indofarma, dan Inuki, sehingga kita mengajukan izin industri untuk produksi farmasi, baik itu bahan baku dari radioisotop maupun produk jadi dari radiofarmaka. Di Juni 2020 kita sudah mendapatkan izin sertifikasinya, termasuk sebagai penyalur alat kesehatan dari Kementerian Kesehatan. Untuk menunjang memperoleh perizinan farmasi, kita memang melakukan juga revitalisasi yang dilakukan pada akhir 2019. Inuki berkomitmen untuk merevitalisasi fasilitas produksi RIRF, dan ditargetkan dalam waktu dekat Inuki dapat memproduksi TC99 kembali, karena sudah cukup lama Inuki tidak memproduksi TC99, diharapkan dapat memproduksi kembali secara mandiri, serta untuk pengembangan radiofarmaka lainnya. Untuk menjamin komitmen kontinuitas dukungan terhadap kebutuhan radiofarmaka di Indonesia, Inuki menjalin kerjasama backup supply dengan beberapa penyedia radiofarmaka di dunia, karena memang ada keterbatasan juga penjadwalan untuk iradiasi dari bahan baku kami, sehingga kami perlu backup supply supaya kondisi ke rumah sakit tidak terhenti. Kami menjalin kerjasama dengan Enviro dari Korea, lalu CIRC dari China, dan CMR dari Rusia. Selain itu, pengembangan juga kita lakukan juga untuk mempercepat transfer teknologi dengan beberapa perusahaan dari luar negeri untuk pengembangan produk-produk radiofarmaka untuk menunjang kedokteran nuklir seperti gallium 68, lutetium 177, Jepang, lalu peptide seperti Dotatet, Dotatop, PSMA, INT, lalu PSMA 1007. Yang ketiga, penyebaran sikloton. Baik Pak. Penyebaran sikloton serta PET-CT for everyone. Di sini existing sikloton dan PET-CT bisnis. Penempatan sebuah sikloton di sebuah rumah sakit hanya dapat menunjang penggunaan PET-CT di rumah sakit untuk in-house supply, sehingga belum optimal untuk penggunaan dari FDG. Inuki sebagai satu-satunya BUMN dengan izin produksi radioisotop radiofarmaka dan juga izin pengangkutan farmaka untuk distribusi akan masuk sebagai solution provider, memungkinkan penggunaan sikloton secara optimal dengan dilakukannya distribusi.
sehingga transfer dapat kita lakukan ke eksternal. Inuki propose business model di sini dapat kita sampaikan bahwa penempatan satu buah psikoton di satu rumah sakit akan menunjang kebutuhan in-house maupun distribusi ke rumah sakit di sekitarnya. Dan juga pelayanan kebutuhan PET CT scan rumah sakit ini melalui pasien referral system. Sehingga penempatan psikoton dekat bandara pun menjadi salah satu alternatif kami untuk dapat mendistribusikan ke lokasi yang masih jangkauannya dengan penerbangan. Ini gambaran umum tadi sudah dijelaskan sebelumnya, gambaran umum psikoton fasilitas site plan, ada menggunakan self-shielding, maupun ada positif, ada negatifnya, ada pembeliannya, lalu dana fasilitas seperti ini, alat dan fasilitas yang digunakan kurang lebih memerlukan 110 lokasi. Ini untuk mode kerjasamanya, di mana Inuki bekerja sama dengan operation dapat bekerja sebagai operation partner maupun teknologi partner. Di mana Cyclotron Hub ini Inuki bisa diinvestasi full oleh Inuki, lalu Inuki dengan rumah sakit ataupun rumah sakitnya sendiri yang akan menginvestasikan full. Tetapi untuk pengoperasiannya maupun pendistribusiannya sebagai Inuki, sebagai industri farmasi, dapat terlibat dalam proses produksi menggunakan psikoton. Begitupun mengenai penggunaan FDG di beberapa rumah sakit dengan aplikasinya ke PET CT. Ini 3 skema yang sama dengan Cyclotron, di mana bisa di-provide oleh Inuki atau ada kerjasama antara Inuki dengan rumah sakitnya maupun rumah sakit tersebut yang akan investasi full untuk PET CT-nya. Peta persebaran di sini kita akan bagi 2 fase. Fase 1, Inuki akan mengoptimalkan 2 buah sistem Cyclotron yang ada di Jakarta dan mendistribusikan ke masing-masing rumah sakit. Bekerja sama dengan Inuki. Lalu fase 2, Inuki akan menempatkan 4 fasilitas Cyclotron yang akan menunjang suplai ke 2 regulasi distribusi, regulasi Kementerian Kesehatan dan Badan POM, bahwa fungsi rumah sakit sebagai pelayanan kesehatan, sehingga Inuki hadir sebagai industri farmasi akan mengoperasikan Cyclotron dan mendistribusikan produk FDG. Sedangkan regulasi dari Bapeten, distribusi FDG sebagai zat radioaktif harus memiliki izin pengalihan zat radioaktif untuk keperluan medik serta persetujuan pengangkutan zat radioaktif yang mematuhi PP nomor 58. Ini adalah proses optimalisasi dan pembangunan fasilitas. Kita sudah bersama-sama berkoordinasi juga dengan Cyclotron Internasional, sedang dalam tahap melakukan pra-feasibility study maupun feasibility study untuk pembangunan Cyclotron. Akhirnya demikian presentasi dari saya. Intinya Inuki mempunyai moto Nuclear for Health and Prosperity. Mudah-mudahan kami bisa berperan dalam pengembangan kedokteran nuklir. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wida Rahayu atas presentasinya dari PT Inuki yang telah bekerja sama dengan kami untuk merealisasikan seminar pada sore hari ini dengan moto Nuclear for Health and Prosperity. Ya, ini memang kita sangat butuh dengan model bisnis yang diberikan oleh Inuki, terutama untuk distribusi FDG ya, karena kita sudah ada 3 Cyclotron di Jakarta dan tidak bisa didistribusikan hingga saat ini. Mungkin ini nanti menjadi PR bagi regulator, bagi Kemenkes, bagi Bapeten, dan bagi pelaku usaha untuk bidang FDG ini. Oke.